Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar untuk hari ini? Sehat semua? Oke, Swaha, sehat semua. Kalian keren, kalian hebat. Baik anak-anak, seperti biasa, atas segala karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita di dalam pimpinnya mengaturkan puji syukur hadapan Tuhan. Semoga beliau tetap menjaga kita semua agar kita tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Dan jangan lupa berdoa, memohon kepada beliau agar kita semua dilindungi dan secepatnya alam semesta ini terbebas dari pengaruh COVID-19. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum Bapak berbagi pada hari ini, mana senyumnya? Ayo, mana senyumnya? Oke, yes. Anda luar biasa. Memang untuk mengawali suatu kegiatan harus diawali dengan senyum, dengan hati yang dingin. Karena kalau sudah hati dingin, keadaan senyum, semuanya akan mendekat. Rezeki akan mendekat. Karena hukum alam, kalau sudah situasinya panas seperti air, kalau dipanaskan dia akan melekul-melekulnya, meninggalkan satu sama lain, dia berubah dari cair menjadi gas. Begitu juga kalau dingin, maka molekul-molekul air itu akan semakin rapat sehingga menyatu menjadi es. Begitu juga alam semesta ini. Jadi kalau anak-anak awali dengan hati yang sejuk, dengan senyum, mudah-mudahan segala usaha anak-anak itu akan selalu dimudahkan. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak ingin berbagi kepada anak-anak. Mungkin banyak anak-anak yang bertanya, setelah kegiatan MPLS ini ngapain Pak? Jelas, setelah kegiatan MPLS kita semuanya beraktivitas. Kalau guru beraktivitas untuk membuat perencanaan, membuat persiapan apa yang harus disampaikan kepada kalian. Pegawai juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Terus Anda sebagai generasi penerus bangsa, tugasnya adalah beraktivitas melakukan proses belajar. Dari mana kita belajar? Terserah. Belajarnya itu tidak harus tatap muka, formal, bisa anak belajar dari keluarga, bisa dari masyarakat, bisa juga dari teman, bisa juga dari internet. Jadi semua potensi kita gunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak sekalian, seperti yang Anda ketahui bahwa sekarang ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Sehubungan dengan hal itu, kita di dunia pendidikan tidak boleh terhenti, tidak boleh mengalami stagnasi. Karena kalau itu terjadi, maka akan terjadi kemunduran yang luar biasa. Bayangkan, kalau kita menunggu COVID ini selesai, sementara para ahli pun tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, apakah lagi 1 tahun atau lagi 2 tahun. Bayangkan kalau lagi 2 tahun baru selesai, berarti Anda 2 tahun tidak beraktivitas, dengan kata lain tidak naik kelas. Bagi kakak kalian yang maunya kuliah tidak akan bisa kuliah, mencari pekerjaan juga tidak bisa, semuanya akan mengalami kemunduran. Oke? Caranya adalah dengan mempergunakan pola-pola baru atau cara-cara baru. Yang mana cara-cara baru tersebut adalah, kalau dulu memakai masker itu dianggap tidak normal, tapi sekarang harus pakai masker yang benar. Nah ini pakai masker ya. Kemudian kalau dulu sering cuci tangan dianggap tidak normal, bahkan mungkin mau makan
sering tidak cuci tangan. Ya, tetapi sekarang harus lebih sering cuci tangan. Kemudian kalau dulu jaga jarak itu merasa tidak normal, tetapi sekarang harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Oke, kalau dulu memakai hand sanitizer dianggap tidak perlu, tetapi kalau sekarang harus, karena ini adalah untuk melindungi diri Anda. Kalau dulu belajar online dianggap itu tidak normal, tetapi sekarang harus belajar online. Nah, itulah yang disebut dengan pola pembelajaran new normal. Artinya kita harus belajar kenormalan baru. Yang dulu dianggap tidak normal, sekarang menjadi normal. Nah, anak-anak sekalian, itu caranya supaya kita terus produktif, terus beraktivitas, tetapi dengan cara yang aman. Lindungi diri Anda, mulai dari dalam, dan lindungi diri Anda dari luar. Dari dalam, itu adalah jaga imunitas Anda. Jadi kita sebenarnya punya imunitas yang siap berperang dengan segala macam penyakit yang mau menyerang tubuh kita. Tugas kalian itu adalah menjaga imunitas dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian cukup istirahat, jangan terus begadang, terus bermain layangan. Di samping itu harus rajin olahraga. Kemudian di samping dari luar, dari dalam, yang dari luar sudah tadi memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, dan semuanya itu kalau kita lihat itu adalah benteng anak-anak, baik secara skala maupun secara neskala. Secara neskalanya itu adalah selalu berdoa, sembahyang, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi pastikan anak-anak hari ini bisa semuanya hadir untuk bisa mendengarkan apa yang harus dipersiapkan ketika nanti Anda selesai MPLS. Jadi oleh karena pendidikan itu berjalan sesuai dengan kalender pendidikan, maka Bapak tegaskan selesai nanti MPLS, proses belajar berlangsung seperti biasa, hanya saja dengan pola-pola baru, dengan cara-cara baru, yaitu dengan mempergunakan daring. Oleh karena itu, siapkanlah diri Anda. Pertama, paling tidak punya HP yang Android yang bisa mengakses internet. Kemudian siapkan paket data. Lalu bisa siapkan laptop. Ini adalah menunjukkan keseriusan Anda untuk kreatif, untuk terus berjuang melawan tantangan, maka anak-anak nanti akan menjadi pemenang. Jadi tidak ada istilah setelah akhir MPLS anak-anak libur, tidak ada istilah libur. Belajar seperti biasa dengan pola baru. Nah, untuk bisa belajar dengan pola baru tentunya harus ada jadwal. Baik, untuk jadwal nanti Bapak akan kirimkan lewat web atau WA, nanti akan disampaikan oleh pembantu masing-masing. Silahkan dilihat. Yang jelas nanti dari kelas 12 sampai dengan kelas 10 itu akan belajar dengan mempergunakan pola daring. Jadi persiapkan diri dengan baik, kerja keras, karena siapa yang mampu melewati tantangan ini, dialah akan menjadi pemenang. Siapa pemenangnya? Anda sekalian. Terima kasih, dan saya akhiri dengan aturan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat berjuang.